Baik, langsung masuk ke soal pertama, yaitu pada sistem persamaan lanjar. Nah, di sini ada soalnya ini, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dan seterusnya. Di sini kita disuruh untuk menentukan nilai X1, X2, X3 dan X4 menggunakan metode Gauss-Jordan. Baik, langsung saja. Untuk langkah yang pertama adalah dari SPL ini, soal SPL ini kita ubah menjadi dia ke dalam matriks, ya. Kita ubah seperti ini. Setelah itu masuk ke tahap berikutnya, yaitu di sini kita akan merubah matriks tadi ke dalam bentuk matriks identitas. Jadi untuk yang pertama di sini pada matriks identitas itu untuk angka pertamanya adalah angka 1. Tapi karena di sini udah bernilai 1, jadi di sini kita kosongkan aja. Kita buat sama. Kemudian langkah berikutnya di sini kita akan membuat 3 baris di bawah satu ini bernilai 0. Caranya gimana? Adalah di sini ada rumusnya, yaitu baris kedua dikurang 2 dikali baris pertama. Di sini kenapa dia angka 2 dikurang 2? Karena di sini nilainya 2. Karena kan di sini kita akan menjadikan dia sebagai bernilai 0. Nah itu. Jadi makanya sini kan 2, kemudian dikurang 2 dan dikali 1. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, sini baris kedua dikurang 2. Nah, jangan lupa di sini untuk angka 2-nya kita absolutkan supaya ketika kita geser ke samping nanti nilai tidak berubah. Di sini sudah bernilai 0, kemudian kita tarik ke samping. Kemudian berikutnya di sini sama juga seperti pada baris kedua tadi, kita akan menjadikan dia 0. Nanti caranya adalah baris ketiga nanti dikurang dengan angka 3 supaya dia 0. Caranya sama juga seperti tadi, sama dengan 3 dikurang 3. Ini jangan lupa diabsolutkan, kemudian kita kali dengan baris pertama, ya, dan kita tarik ke samping. Kemudian berikutnya sama juga, ikuti rumus berikut ini. R4 baris keempat kita kurangi dengan angka 4, diabsolutkan lagi, kemudian dikali dengan baris pertama, kita enter, maka di hasilnya adalah 0. Ya. Baik, ini sudah bernilai 0 ya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan menjadikan ini angka 2 ini bernilai 1, karena kan kita akan membuat matriks identitas. Nah, kalau matriks identitas itu nanti dia yang ini bernilai 1, ini 1, ini 1, dan ini 1. Kemudian sisanya yang bawahnya ini, ini dia bernilai 0, sama yang atasnya juga dia bernilai 0. Kemudian gimana caranya supaya kita mendapatkan nilai 2 ini kita rubah menjadi angka 1. Baik, caranya yaitu di sini rumusnya itu baris kedua ini kita bagi dengan angka 2. Kenapa bagi dengan angka 2? Supaya ini
Ini kan angka 2, karena kalau 2 dibagi 2 kan nilainya 1. Jadi makanya di sini kita bagi dengan angka 2. Ya. Sama dengan baris kedua dibagi dengan 2. Jangan lupa di sini kita absolutkan juga supaya ketika kita drag ke samping nilai tidak berubah. Sini sudah 0 ya, masih tetap 0. Kemudian kita garis ke samping, di sini sudah bernilai 1 ya. Tadi di sini 2, sekarang sini bernilai 1. Kemudian kalau yang ini baris pertama, baris kedua sama baris pertama, ketiga sama keempat ini sama. Ini kita samakan sama dengan ini. Kemudian kita tarik samping. Ini juga sama dengan baris ketiga, kita enter. Tarik samping juga. Kemudian ini juga sama dengan baris keempat, enter. Kemudian tarik ke samping lagi. Gitu seterusnya. Kemudian selanjutnya tadi kan di sini sudah bernilai 1 ya. Kemudian di sini kita akan menjadikan nilai di atas satunya ini, kemudian yang dengan di bawahnya itu bernilai 0, sama seperti yang kayak tadi. Karena kan ingat tadi kita akan merubah ini menjadi ke dalam bentuk matriks identitas. Ya, jadi di sini yang pertama itu rumusnya baris pertama dikurang dengan 1. Kenapa 1? Karena di sini nilainya 1. Makanya kita kurang dengan angka 1. Ya, kita buat sama dengan baris pertama dikurang 1. Jangan lupa diabsolutkan. Absolutnya itu yang tanda dolar ya. Kemudian dikali dengan baris kedua. Baris kedua ini kita enter. Kemudian kita drag samping lagi. Ya, di sini sudah bernilai 0. Kemudian baris ketiganya sama juga. Rumusnya itu baris ketiga dikurang min 2. Nah, di sini min 2. Kemudian dikali baris kedua. Sama dengan R3 baris ketiga kita kurangi dengan min 2. Kita absolutkan lagi. Kemudian kita kali dengan baris kedua. Kita enter. Kita geser lagi ke samping. Di sini sudah bernilai 0 ya. Kemudian baris keempat. Sama juga baris keempat dikurang 3. Kenapa 3? Karena di sini angka 3. Karena kan kita ingin mengubah angka 3 ini menjadi 0. Sama dengan baris ketiga dikurang 3. Kita absolutkan lagi. Kita absolutkan. Kemudian kita kali dengan baris kedua. Ya. Enter. Kita tarik samping. Kemudian ini sama ya. Karena kan tadi dia di sini tidak kita rubah. Karena yang kita rubah pada baris pertama, ketiga sama keempatnya aja. Oke. Sini udah mulai kelihatan ya matriks identitasnya. Di sini di atas satunya udah 0, kemudian 2 baris di bawahnya juga sudah 0. Kemudian selanjutnya di sini kita akan merubah nih angka 2 ini sama seperti ini tadi menjadi angka 1. Caranya gimana? Ya, seperti tadi. Karena di sini dia baris ketiga yang mau kita rubah, jadi kita buat baris ketiga dibagi dengan 2. Karena di sini angka 2 supaya dia bernilai 1. Sama dengan baris ketiga
dibagi 2. Jangan lupa 2-nya kita absolutkan, kemudian kita enter. Kita tarik samping. Ya, di sini sudah bernilai 1. Kemudian kalau yang ininya baris pertama, kedua sampai keempatnya sama. Masih sama. Kemudian baris keduanya tarik ke samping, kemudian baris keempat kita tarik lagi ke samping. Ya, berikutnya kita akan merubah sama kayak tadi, nilai yang di atas 1 dan di bawah 1 tadi kita rubah menjadi 0. Cara gimana? Ini rumusnya baris pertama yang kita rubah adalah baris pertama. Jadi sini baris pertama itu nanti kita kurangi dengan angka 0,5, kemudian nanti kita kali dengan baris ketiga. Ya, sama dengan baris pertama kita kurangi dengan 0,5, kita absolutkan lagi, kemudian kita kali dengan baris ketiga, kita enter. Ya, kemudian kita tarik drag samping, kemudian sini sudah baris ketiga nih ya, sudah punya 0. Kemudian kolom ketiga, kemudian sama dengan baris kedua dikurang baris kedua dikurang 0,5, karena di sini 0,5 ya. Jadi supaya kita mau mencari nilai 0, kita absolutkan lagi, kemudian kita kali dengan baris ketiga. Enter. Ya, kemudian kita tarik lagi ke samping. Sini sudah 0 ya. Tadi kan sini 0,5, sekarang 0. Kemudian baris keempat, itu baris keempat kita kurangi dengan, di sini adalah min 4,5. Dan kita absolutkan lagi. Sini kita absolutkan juga, kemudian kita kali dengan baris ketiga, kita enter. Kita drag lagi ke samping. Ya, kemudian kalau untuk baris ketiga masih sama, kita copy aja. Ya. Ini udah mulai kelihatan. Ya. Kemudian selanjutnya, karena supaya ini rata jadi satu-satu ya, ini kan masih nilai 7. Di sini inilah angka 7 ini mau kita rubah supaya bernilai 1. Itu sama baris keempat, rumusnya itu baris keempat kita bagi dengan angka 7 supaya di sini bernilai dapat nilai 1. Itu sama dengan baris keempat dibagi dengan 7. Jangan lupa diabsolutkan. Kemudian enter. Tarik lagi ke samping. Ya. Di sini sudah bernilai 1 ya. Kemudian kalau ininya masih sama, kita copy aja karena belum ada yang berubah ya. Di sini sama dengan ini. Kemudian sama dengan enter. Tarik lagi ke samping ya. Kemudian selanjutnya, kan dari sini tadi udah bernilai 1 kan. Nah tadi pokoknya kalau nilai yang di atas 1 itu atau yang di bawah 1 itu masih belum bernilai 0, maka itu harus kita rubah dulu menjadi 0. Itu di sini baris pertama kita rubah, itu R1 dikurang
min 2 nya kita absolutkan, kemudian kita kali dengan baris keempat ya, enter, kita tarik lagi ke samping. Iya. Nah, ini udah bernilai 0 ya, tadi kan min 2, sini sekarang 0. Kemudian baris kedua ini masih sama. Kenapa? Karena di sini dia sudah bernilai 0, jadi tidak perlu kita rubah lagi. Nah, kita rubah adalah yang belum bernilai 0. Nah, kita samakan sama dengan kita drag lagi ke samping. Nah, kemudian baris ketiga kita rubah karena di sini masih bernilai 3. Nah, baris ketiga kita kurang dengan 3. Jangan lupa diabsolutkan lagi. Kita absolutkan, kemudian kita kali dengan baris keempat, enter ya. Kemudian yang terakhir ini sama, kita copy aja sama dengan baris keempat, kita drag lagi ke samping. Baik, di sini sudah dapat hasilnya. Untuk nilai X nya yaitu yang ini, yaitu untuk X1 nya adalah 4, kemudian X2 nya adalah 1, X3 nya adalah 3, dan X4 nya adalah 6 ya. Jadi kalau dia sudah matriks yang tadi, matriks sebelumnya tadi, kalau sudah berubah menjadi matriks identitas, maka itulah hasilnya sudah dapat. Gitu. Inilah hasilnya untuk X1, X2, X3 dan X4 nya. Baik, lanjut ke soal berikutnya.